Perekam medis. 1. Seorang perekam medis di rumah sakit X menemukan inkonsistensi dalam pengkodean diagnosis pada rekam medis pasien. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengubah kode diagnosis tanpa konfirmasi. B. Mengabaikan inkonsistensi tersebut. C. Melaporkan kepada kepala bagian keuangan. D. Mengkonsultasikan dengan dokter yang merawat. E. Menghapus diagnosis yang tidak konsisten. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perekam medis harus mengkonsultasikan inkonsistensi diagnosis dengan dokter yang merawat untuk memastikan akurasi informasi medis dan pengkodean yang tepat. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam sistem klasifikasi ICD-10, kode Z00Z99 digunakan untuk A. Penyakit infeksi. B. Gangguan mental. C. Faktor yang mempengaruhi status kesehatan. D. Cedera dan keracunan. E. Neoplasma. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kode Z00Z99 dalam ICD-10 digunakan untuk mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan kontak dengan layanan kesehatan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Perekam medis di Puskesmas Y mendapati bahwa tingkat kelengkapan pengisian rekam medis hanya mencapai 65%. Tindakan paling efektif untuk meningkatkan kelengkapan adalah A. Memberikan sanksi kepada petugas yang lalai. B. Menambah jumlah perekam medis. C. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi pentingnya kelengkapan rekam medis. D. Mengurangi jumlah pasien yang dilayani. E. Memperpanjang waktu penyimpanan rekam medis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pelatihan dan sosialisasi merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kelengkapan rekam medis di antara semua petugas kesehatan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Metode penyimpanan rekam medis yang paling sesuai untuk rumah sakit dengan tingkat kunjungan ulang tinggi adalah A. Sistem nomor langsung. B. Sistem angka akhir. C. Sistem angka tengah. D. Sistem kronologis. E. Sistem alfabetis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem angka akhir efektif untuk rumah sakit dengan tingkat kunjungan ulang tinggi karena memudahkan distribusi beban kerja dan meminimalkan kesalahan penyimpanan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang perekam medis baru di RSZ diminta untuk menghitung bed occupancy rate atau BOR. Data yang paling tidak diperlukan dalam perhitungan ini adalah A. Jumlah hari perawatan. B. Jumlah tempat tidur. C. Jumlah hari dalam periode. D. Jumlah pasien keluar atau hidup dan mati. E. Jumlah dokter spesialis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa BOR dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan, jumlah tempat tidur, dan periode waktu. Jumlah dokter spesialis tidak relevan dalam perhitungan ini. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam menganalisis kelengkapan rekam medis, aspek yang termasuk dalam review kuantitatif adalah A. Konsistensi diagnosis. B. Kelengkapan informasi obat. C. Identifikasi pasien. D. Kesesuaian diagnosis dan tindakan. E. Kejelasan tulisan dokter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa review kuantitatif berfokus pada kelengkapan komponen rekam medis, termasuk identifikasi pasien, tanpa menilai isi atau kualitas informasi medis. Kita masuk soal berikutnya. 7. Perekam medis di RSW menemukan rekam medis pasien berusia 40 tahun dengan diagnosis karsinoma payudara. Kode ICD-10 yang tepat untuk kasus ini adalah A. C50.9 B.
D05, 1. C. N60.0. D. Z12.3. E. I10. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa C50.9 adalah kode ICD-10 untuk karsinoma payudara yang tidak spesifik lokasinya, yang paling sesuai dengan informasi yang diberikan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam menerapkan sistem elektronik rekam medis, faktor yang paling kritis untuk keberhasilan implementasi adalah A. Anggaran yang besar. B. Perangkat keras terbaru. C. Pelatihan staf dan manajemen perubahan. D. Ukuran rumah sakit. E. Jumlah pasien. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pelatihan staf dan manajemen perubahan sangat penting untuk memastikan adopsi dan penggunaan efektif sistem elektronik rekam medis. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang perekam medis ditugaskan untuk menganalisis length of stay atau loss pasien di unit stroke. Jika rata-rata loss saat ini adalah 10 hari, interpretasi yang tepat adalah A. Perawatan sudah efisien. B. Perlu evaluasi prosedur perawatan. C. Harus segera memulangkan pasien. D. Menambah jumlah tempat tidur. E. Mengurangi jumlah pasien stroke. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa loss yang tinggi mengindikasikan perlunya evaluasi prosedur perawatan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas perawatan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam audit rekam medis, perekam medis menemukan bahwa 15% rekam medis tidak memiliki informed consent untuk prosedur invasif. Rekomendasi yang paling tepat adalah A. Membuat informed consent untuk semua prosedur yang sudah dilakukan. B. Mengabaikan karena persentasenya kecil. C. Menerapkan sistem pengingat elektronik untuk dokter. D. Menghukum petugas yang lalai. E. Mengurangi prosedur invasif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem pengingat elektronik dapat membantu memastikan bahwa informed consent selalu diperoleh sebelum prosedur invasif, meningkatkan kepatuhan dan keamanan pasien. Kita masuk soal berikutnya.